Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat bersama keluarga tercinta. Berharap kalian tetap tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi di provinsi kita ini akan segera berakhir dan kita bisa sekolah tatap muka sebagaimana biasa. Ketika ditanya kepada kalian ingin sekolah, maka dengan serentak kalian akan menjawab ingin sekolah sebagaimana biasa. Akan tetapi dengan adanya pandemi ini, maka kita masih dibatasi olehnya, sehingga kita sampai sekarang ini masih tetap belajar daring. Maka pada kesempatan ini, pertemuan pertama di semester genap dengan saya, mata pelajaran Akidah Akhlak, saya berharap kalian tetap semangat, tetap berdoa, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tetap dihindarkan dari yang namanya COVID-19 atau virus corona. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita tercinta. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita bertatap muka walaupun hanya lewat daring seperti ini. Sekiranya pembelajaran daring seperti ini yang membuat kalian agak sedikit bosan hanya itu terus, akan tetapi ini tidak bisa dipungkiri karena kita masih terhalang oleh yang namanya COVID-19. Saya berharap kalian tetap semangat dalam belajar walaupun masih daring. Insya Allah ilmu-ilmu yang kalian dapatkan ini akan berguna pada satu saat nanti ketika kalian menjadi sukses. Amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak, pelajaran yang pertama untuk semester genap. Di sini kalian bisa memperhatikan PPT yang saya akan share. Kalian bisa perhatikan di layar laptop kalian dan HP kalian. Silakan kalian simak dengan baik-baik penjelasannya. Karena materi ini sangat mudah untuk dipahami. Jika ada hal-hal yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, ini kalian sudah bisa memperhatikan slide yang pertama. Ini mengenai judul, ini mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Pada semester 1 atau semester ganjil, kalian sudah pernah belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yang mana materi yang sempat kita bahas yaitu Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Kemudian yang kedua, Allah bersifat Al-Fatah, yaitu Allah memberikan atau membuka hati, Allah yang Maha Pembuka. Kemudian yang ketiga ada As-Syakur, Allah Maha Penerima syukur. Kemudian yang keempat Al-Mughni. Al-Mughni ini Allah yang Maha Pemberi kekayaan. Jadi ini materi-materi mengenai Asmaul Husna yang pernah kalian pelajari di semester ganjil. Di semester genap pun kita mempelajari hal yang sama, akan tetapi Asmaul Husna yang kita pelajari pada semester genap ini akan berbeda dengan semester ganjil. Ini mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Oke. Ini slide yang pertama. Kemudian kita masuk slide yang kedua.
Oke, slide yang kedua, kalian bisa memperhatikan ini ada gambar telur. Kemudian yang kedua ada gambar kelompok keluarga yang sedang memandang kuburan umum. Kemudian gambar yang ketiga ini yang terjadi kehancuran. Maka dari ketiga gambar ini akan kita pelajari tentang Asmaul Husna, yakni Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Maka tiga Asmaul Husna ini kalian pahami baik-baik. Ini materinya sangat mudah. Kenapa Al-Muhyi saya cantumkan dengan telur? Ini pasti ada keterkaitan antara sifat aula Al-Muhyi dengan telur. Ini kita konsumsi tiap hari ini telur. Kemudian Al-Mumit. Al-Mumit saya cantumkan gambar tentang kelompok keluarga yang sedang memandang pekuburan. Jadi kalian bisa menganalisis atau menerka atau berimajinasi ini Al-Muhyi pasti berhubungan apa sih artinya Al-Muhyi ini. Kemudian Al-Mumit. Al-Mumit kalian sudah pasti bisa menebak apa arti dari Al-Mumit. Kemudian Al-Baqi. Al-Baqi di sini ada satu kota yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian bisa menerka atau berimajinasi bahwa Al-Baqi ini artinya apa. Oke, dari ketiga gambar ini semuanya berhubungan dengan asma Allah, yakni dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99 nama Allah yang sangat indah. Ini 3 diantaranya yang akan kita pelajari di semester genap. Oke, sebelum kita lanjut di slide yang ketiga, saya tekankan untuk lebih mudah kalian memahami materi ini, ada beberapa indikator yang perlu saya sampaikan yang harus kalian capai. Indikator itu adalah sesuatu yang harus kalian capai, yang harus kalian pahami dalam suatu pembelajaran. Yang pertama itu kalian harus mengetahui arti daripada Al-Muhyi. Kemudian yang kedua, kalian harus mengetahui, harus tahu jelas bukti dari Al-Muhyi itu apa. Kemudian cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Dari ketiga Asmaul Husna yang akan kita pelajari di semester genap ini, maka yang harus kalian kuasai itu arti dari Al-Muhyi, arti dari Al-Mumit, dan arti dari Al-Baqi. Ini harus kalian ketahui artinya. Kemudian yang kedua, kalian harus mengetahui bukti dari Al-Muhyi itu apa? Contoh, bukti dari Al-Muhyi, bukti dari Al-Mumit, kemudian bukti dari Al-Baqi. Jadi 3 ini harus kalian kuasai juga tadi artinya. Kemudian yang kedua ini adalah bukti. Bukti dari 3 Asmaul Husna ini harus kalian kuasai dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, kalian harus mengetahui cara meneladani. Cara meneladani sifat Al-Muhyi, cara meneladani sifat Al-Mumit, cara meneladani sifat Al-Baqi. Jika kalian mengetahui dengan baik-baik, kalian pahami dengan baik-baik arti, bukti, dan cara meneladani ini, maka kalian akan mudah dan sangat mudah untuk memahami materi yang saya akan jelaskan. Oke, kita lanjut pada slide yang ketiga. Ini Al-Muhyi, ini yang saya sudah tekankan tadi bahwa kalian harus menguasai artinya, buktinya, dan cara meneladani. Kita masuk di sifat Al-Muhyi. Al-Muhyi itu apa artinya sih? Nah, di sini dijelaskan, sudah kalian bisa menyaksikan langsung. Arti daripada Al-Muhyi itu Allah yang maha menghidupkan. Jadi kita ini kurang lebih 18.000 makhluk yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini Allah yang menghidupkan semua. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghidupkan manusia itu sendiri. Misalnya
Saya tidak bisa menghidupkan orang tua saya yang sudah mati, itu tidak bisa. Yang bisa menghidupkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Muhyi ini artinya Allah yang Maha menghidupkan. Allah Maha menghidupkan di sini mencakup apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apa-apa yang Allah ciptakan itu sifat Allah Al-Muhyi. Sifat Al-Muhyi ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat Al-Muhyi ini tidak boleh menjadi hak milik daripada manusia itu sendiri. Contoh, kita menanam tanaman, kemudian dia hidup, itu sifat itu bukan ada di kita, tetapi sifat itu adalah Al-Muhyi, sifat menghidupkan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya melalui perantara saja menanam, kemudian kita merawat, itu hanya perantara. Yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tumbuhan yang kita tanam tapi tidak hidup. Itu buktinya bahwa manusia itu tidak bisa menghidupkan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti daripada Al-Muhyi. Kemudian kita masuk ke bukti. Bukti bahwa Allah itu bersifat Al-Muhyi, bersifat Allah Maha menghidupkan itu, di sini kita bisa lihat Allah bersifat Al-Muhyi adalah menghidupkan manusia, hewan dan tumbuhan. Jadi manusia ini Allah yang menghidupkan, tumbuhan pun demikian, bukan manusia. Manusia ini hanya perantara saja ketika menanam tumbuhan. Kemudian yang berikut hewan. Hewan ini Allah ciptakan. Ada yang memelihara kuda, sapi, hewan-hewan lainnya ini, atau yang ada di kebun binatang ini, itu memang secara langsung kita lihat bahwa yang memberi makan itu adalah manusia. Akan tetapi rezeki yang diberikan manusia untuk hewan tersebut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat kemarin sudah kita pelajari Allah bersifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Di sini Allah bersifat Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Jadi sampai sini ada pertanyaan, silakan kalian menuliskan di kolom komentar ya. Kemudian yang berikut cara meneladani daripada sifat Al-Muhyi ini. Ini ada 3 poin. Yang pertama, kita dapat memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Jadi kita yang namanya manusia ini harus saling berkasih sayang, harus saling berinteraksi sosial, karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ketika kita mati pun orang lain yang akan memandikan kita, mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan ini adalah bukan kita sendiri, akan tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Kemudian yang kedua, dapat memberi makna terhadap kehidupan. Jadi dari kehidupan kita bisa melihat kejadian-kejadian alam. Seharusnya kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, misalnya ketika kita putus asa, kita gagal, maka kita harus bangkit. Ini adalah kejadian-kejadian yang harus membuat kita untuk lebih bersemangat lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, tidak berputus asa dalam setiap kegagalan. Yang namanya orang ketika melakukan satu usaha, pasti ada yang namanya kegagalan. Akan tetapi kegagalan itu kita jadikan sebagai batu loncatan untuk menuju kesuksesan. Yang namanya gagal itu Allah akan mengukur seberapa semangatnya kita untuk bangkit, untuk mengejar apa yang kita impikan.
Kalau kita tidak pernah mengalami kegagalan, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Oke, ini tentang Al-Muhyi, Allah yang Maha menghidupkan. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita masuk di sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini kebalikan daripada sifat yang pertama. Jikalau yang pertama kita bahas ada sifat Al-Muhyi, Allah yang Maha menghidupkan, maka di sifat yang kedua yang kita bahas ini Allah bersifat Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah yang Maha mematikan. Jadi apa-apa yang Allah ciptakan di permukaan ini kurang lebih 18.000 makhluk, manusia, hewan, dan tumbuhan ini Allah hidupkan, Allah yang akan mematikan pula. Jadi misalnya terjadi kecelakaan, kemudian menyebabkan orang itu meninggal, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikan. Bukan karena dia ketabrak mobil atau motor, itu hanya perantara saja. Akan tapi yang Maha mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah ketabrak sama mobil, sama motor, tetapi jika Allah berkehendak tidak meninggal atau belum meninggal, maka dia akan tetap hidup. Karena semua apa-apa yang terjadi di permukaan bumi ini adalah Allah yang sudah mengaturnya. Ini Allah yang Maha mematikan. Allah mematikan segala sesuatu yang Ia ciptakan di permukaan bumi ini. Kita masuk di bukti. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Muhyi adalah mematikan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini sudah jelas ya. Kita bisa melihat kiamat-kiamat kecil, misalnya kematian dari tetangga kita, saudara kita, bahkan orang tua kita, ini adalah bukti bahwa Allah bersifat Al-Mumit. Allah bisa mencabut apa-apa yang Dia ciptakan di permukaan bumi ini. Kemudian ada juga hewan, kita bisa lihat di sekitar kita, dan tumbuhan juga ketika musim kemarau pasti banyak tumbuhan yang mati karena di situ Allah bersifat Al-Mumit. Kemudian cara meneladani sikap sifat Al-Mumit. Di sini cara meneladaninya adalah mengekang hawa nafsu untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah jelas ya, setiap kita manusia itu semua mempunyai hawa nafsu. Yang tidak mempunyai hawa nafsu itu adalah hewan. Tetapi yang namanya manusia mempunyai hawa nafsu. Hawa nafsu ini harus kita kekang. Artinya mengekang ini harus kita menahannya dari segala keinginan kita yang membuat kita celaka atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak bisa dikerjakan itu harus kita laksanakan. Itu harus namanya mengekang hawa nafsu. Sini mengekang hawa nafsu itu salah satunya dengan cara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, membunuh semua perilaku buruk yang ada pada diri kita. Artinya setiap kita ini mempunyai perilaku yang buruk. Maka di situ harus kita kekang. Misalnya kita punya sifat berbohong, maka kita harus berusaha untuk tidak berbohong. Kemudian mengorbankan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan umum. Jadi misalnya kita ada keperluan pribadi ya, misalnya mau kemana, akan tetapi misalnya teman kita atau apa begitu yang memerlukan bantuan, kita bantu dulu. Kita mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Sini ada lagi memberantas hewan dan nyamuk yang dapat mendatangkan penyakit. Jadi ini yang terjadi di lingkungan kita ya, di lingkungan kita tinggal.
Misalnya ada gotong royong untuk pembersihan misalnya got-got yang ada di dekat rumah kita supaya tidak ada sarang nyamuk yang di situ sehingga menyebabkan kita ini tertular penyakit yang namanya demam berdarah. Jadi mengekang hawa nafsu ini sangat penting untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang tidak bisa kita langgar. Misalnya ketika kita diperintahkan sholat, kita harus sholat. Sholat 5 waktu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita langgar, maka kita hawa nafsu kita lebih daripada diri kita. Kita tidak bisa mengekang hawa nafsu kita ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekali lagi jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Kita masuk di slide yang berikut. Sifat yang pertama dan kedua tadi membahas tentang al-muhyi dan al-mumit. Allah maha menghidupkan dan Allah maha mematikan. Maka kita masuk di sifat yang ketiga, ini dengan sifat al-baqi. Al-baqi ini artinya Allah yang maha kekal. Di slide kedua tadi saya sudah menampilkan al-baqi itu gambarnya tentang kehancuran alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat al-baqi, Allah yang maha kekal ketika terjadi hari kiamat nanti, dan itu pasti akan terjadi. Maka yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sifat yang pertama al-muhyi al-mumit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipelihara kemudian akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sifat ketiga al-baqi ini Allah yang maha kekal. Ini ketika terjadi hari kiamat ini yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat al-baqi ini, mohon maaf ya, di slide sini tertulis al-muhyi. Allah Subhanahu wa taala bersifat al-baqi. Di sini juga salah ya. Ini sudah benar. Al-baqi itu mematikan manusia, hewan, dan lain sebagainya. Itu bukti daripada al-baqi. Kemudian cara meneladani daripada al-baqi, sifat al-baqi ini mengaitkan segala aktivitas yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan di permukaan bumi ini, segala aktivitas apapun yang kita lakukan setiap hari, maka libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas tersebut. Cara melibatkan Allah dalam aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu salah satunya dengan berdoa. Berdoa sebelum beraktivitas. Jadi cara meneladani dari sifat al-baqi itu mengaitkan segala aktivitas yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita tidak berniat mengerjakan sesuatu karena Allah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Contoh, ketika kita bersedekah hanya ingin mendapatkan pujian dari orang, kita akan mendapatkan pujian tersebut, akan tetapi kita tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersedekah. Maka pentingnya mengaitkan segala aktivitas yang kita lakukan ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau sholat, mau ngaji, maka niatkan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan untuk mendapatkan yang lain. Karena kalau kita berniat untuk mendapatkan yang lain, pasti Allah akan beri, akan tetapi itu hanya bersifat di dunia saja. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat itu tidak ada, tidak akan kita dapatkan. Oke, itu untuk al-baqi ya. Sekali lagi jika ada anak-anak yang ingin bertanya silakan melalui kolom komentar.
Oke, kita masuk slide yang terakhir. Slide yang terakhir ini hanya kata-kata motivasi saja, karena sebelum mengakhiri pembelajaran ini ada kata-kata motivasi, siapkan bekal sebelum mengadakan perjalanan. Yang namanya ketika kita mengadakan perjalanan, misalnya dari sini, contoh dari Gorontalo ke Manado, yang pastinya kita sudah menyiapkan bekal kita, makan, minum, dan lain sebagainya, itu sudah kita siapkan. Jikalau kita tidak mempersiapkan bekal kita dalam perjalanan, contoh kita dari Gorontalo ke Manado hanya mempunyai uang 50.000, pasti kita tidak akan sampai di Manado. Karena sewa daripada angkot yang kita pakai itu lebih daripada 50.000. Begitupun dengan kata-kata selanjutnya. Siapkan amal sebelum menemui kematian. Jadi yang akan kita bawa ini ketika kita mati hanya iman dan amal soleh. Semua apa yang kita usahakan di dunia, harta akan menolong kita apabila kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pertemuan pada hari ini, pada kesempatan ini sudah selesai. Saya berharap anak-anak bisa memahami materi ini, dan apabila belum ada sesuatu yang saya jelaskan ini belum ada kejelasan atau kalian belum mengerti, silakan bertanya melalui kolom komentar. Jangan lupa menuliskan nama. Oke. Terima kasih atas pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kalian dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, saya akan share tugas di e-learning dikerjakan dengan tepat waktu, dan saya berharap tidak ada yang copy paste dari internet, dari Google. Saya berharap tugas itu dikerjakan dengan sendiri secara mandiri, kemudian dengan sikap jujur, karena kemarin pengalaman ada orang-orang yang belum memiliki tanggung jawab yang penuh ketika diberikan tugas. Ada yang ingin cepat, tetapi jawabannya di copy paste dari internet atau dari Google. Berusaha untuk mengerjakan tugas yang saya berikan secara mandiri. Walaupun itu salah, kalian harus bangga karena itu pekerjaan kalian sendiri. Oke, itu harapan saya. Dan harapan saya yang terakhir adalah masukkan tugas sebelum deadline atau sebelum waktu berakhir. Ketika diberikan tugas, usahakan secepatnya untuk dikerja, supaya setelah itu kalian tinggal bersantai bersama keluarga. Oke, sekian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.